Selamat siang saudara-saudara semuanya. Selamat siang. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Amin. Ini adalah hari terakhir di mana kita beribadah di penghujung tahun 2023 ini. Kita berterima kasih ya kalau masih boleh diberi kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau manusia boleh mengatakan nggak ada lagi kesempatan, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan terus. Mari kita membuka ibadah ini dengan doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kembali kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena inilah kesempatan kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Sepanjang tahun 2023 kalau Engkau sudah melindungi kami, sudah memimpin kami, sudah memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami berubah, untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Itu sesungguhnya karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan urapi Tuhan kami semuanya yang datang pada saat ini maupun yang beribadah dengan online. Tuhan urapi Tuhan pemimpin pujian, para pemain musik, para pemandu OHT, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan urapi dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami nanti pulang, keadaan kami tidak akan sama seperti pada waktu kami datang. Kami percaya Tuhan nanti kalau kami pulang kembali dari tempat ini, semuanya akan berubah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan bahkan yang berdosa Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan segala selamat sampai ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah yang penuh dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat datang. Salam sejahtera. Welcome. Kami berharap beribadah di Maranatha
Our next song is Haleluya, berbahagialah orang yang benar. Lagu yang berikutnya Haleluya, berbahagialah orang yang benar. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. May I ask everyone to stand if you may please. We will sing the next song, Segala Puji Syukur. Thank you.
ditaburkan oleh pendeta Sandy Amos, khotbah siang ini, New Attitude for the New Year. Marilah kita menyanyikan When I Look into Your Holiness. Before we listen to the words of God that will be delivered by Pastor Sandy Amos with the title New Attitude for the New Year, let's sing this last song, When I Look into Your Holiness.
mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan, karena anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada dan masih bisa berdiri di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Semua bukan karena kuasa dan kebaikan kami ya Bapa. Semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Jika Tuhan sudah sampaikan kami di penghujung tahun 2023, semua itu hanya karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami menutup tahun ini dengan ucapan syukur dan masuk di tahun yang baru, tahun perkenanan Tuhan bagi kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami. Kami mau menerima pesan Tuhan dan petunjuk Tuhan, bahkan pimpinan Tuhan untuk sepanjang tahun 2024. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Bukan perkataan manusia, tetapi hanya kuasa-Mu dan perkataan Tuhan sendiri yang kami dengar bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biar hanya kuasa dan Roh-Mu yang kudus yang boleh melayani setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Sebelum saudara duduk, bisa kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Iya, haleluya. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Merry Christmas, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru, puji Tuhan. Saudara, tidak terasa kita ada di penghujung dari tahun 2023. Tepat sekali di hari terakhir di tahun ini 2023, saudara. Kalau mau dibandingkan, mungkin perbandingan ini ya kurang begitu objektif, saudara, tapi kebanyakan kita pasti bisa mempunyai hubungan ya saudara. Kalau kita hidup di Indonesia atau di Amerika nih sepertinya semua cepat, waktunya cepat berjalan ya saudara ya. Tahu-tahu udah pagi lagi, udah mesti kerja. Ini kita sepanjang bulan Desember dari Thanksgiving tuh sepertinya nggak kerasa ya, tahu-tahu lah kok ini udah tanggal 31 gitu. Kalau di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda, tapi di Amerika kita sungguh merasakan bahwa waktu itu berjalan dengan cepat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak saudara hari ini kita mau mempunyai sikap hati. Kalau kita mau menutup tahun ini, kita mau sama-sama mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau nutup tahun ini dengan ucapan syukur. Amin saudara. Amin. Dengan ucapan syukur dan masuk di tahun yang baru dengan iman dan pengharapan. Amin saudara. Amin. Iman dan pengharapan. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2024, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di sana, saudara. Amin. Tuhan sudah ada di tahun 2024 itu. Dan kita mau menutup tahun ini dengan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di tahun ini. Saya mau mengucap syukur. Mungkin saya dimulai dari saya, nanti saudara sendiri ya, waktu mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa merenung dan sama-sama kita mempunyai catatan untuk dimana kita mengucap syukur. Saya mengucap syukur tahun ini bahwa Tuhan Yesus luar biasa, dan mengucap syukur untuk gereja, khususnya gereja Maranatha. Nah saudara, gereja Maranatha bukan gereja yang asing lagi buat saya, mungkin ya seperti rumah kedua ya saudara. Selain gereja yang saya gembalakan, gereja ini sudah dekat dengan saya. Saya mengucap syukur atas hubungan. Dan saya juga nggak akan pernah lupa bahwa hubungan ini tercipta juga karena ada seorang ibu yang mengasihi Tuhan, Ibu Eva, saudara. Nah, ini dekat dengan saya. Jadi beliau inilah yang memang ya punya hati buat Tuhan ya, dan mengasihi dan sangat menolong sampai dijodohkan lah istilahnya ya. Jadi dipertemukan segala macam. Dan untuk hal tersebut saya tidak pernah akan lupa. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita saudara, kita nggak pernah bisa hidup sendiri.
Akan ada Tuhan taruh orang-orang yang akan memimpin jalan hidup kita. Amin saudara. Akan ada orang-orang yang seperti itu saudara. Dan keluarga atau sahabat, yang namanya keluarga atau sahabat merupakan orang-orang yang pernah berjalan bersama kita melalui thick and thin, melalui hal yang baik dan hal yang gak baik. Itu namanya keluarga dan namanya sahabat. Kalau semuanya baik aja, itu sebenarnya bukan sahabat dan bukan keluarga. Karena dalam hubungan itu selalu ada yang baik dan ada yang tidak baik, tapi kita lalui terus melaluinya saudara. Keluarga kita kan, kita pernah, nggak mungkin keluarga adem ayem, kita pernah argumentasi, kita pernah segala macam. Tapi at the end of the day, kita tetap mengasihi, kita tetap mengalah, wah, tidak peduli apa yang terjadi, engkau tetap orang tua saya, engkau tetap adik saya, engkau tetap papa saya, engkau tetap koko saya, cici saya, engkau tetap sahabat saya, apapun yang terjadi. Nah, jadi tahun ini kita mau belajar dan mengucap syukur di akhir tahun ini, bahwa di dalam segala sesuatu proses hidup kita, at the end kita belajar sesuatu. Kita mau belajar terima kasih untuk tahun 2023 ini saudara. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saya belajar banyak hal Tuhan, saya belajar banyak hal, tapi saya mengucap syukur bahwa melalui semua itu, saya melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin saudara. Dan di tahun yang baru, kita mau masuk dengan sikap hati yang baru saudara. Untuk segala sesuatu yang baru, ada banyak kali diperlukan sikap yang baru ya saudara. Mobil baru, ya diperlukan sikap yang baru. Biasa kalau mobil baru masih hati-hati, tutup pintu pelan-pelan ya saudara, dilihat. Baru menikah, sikap juga berbeda saudara. Nanti kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, nah mungkin ada sikap juga yang sudah berbeda. Di mana mata lu gak lihat tuh? Gitu ya. Jadi sudah, aduh gitu ya, kayaknya gimana gitu. Tapi ya, itu yang namanya kasih ya saudara. Di dalam hidup ini juga seperti itu. Firman Tuhan berkata bahwa anggur yang baru diperlukan kantung anggur yang baru. Kalau saudara mau menerima berkat Tuhan yang baru, siapa mau menerima berkat Tuhan yang baru ya? Diperlukan sikap hati yang baru. Tahun 2024 saudara, ada berkat yang baru bagi kita. Tapi juga akan ada pergumulan-pergumulannya. Tuhan katakan setiap hari punya pergumulannya. Setiap hari punya kasih karunia Tuhan yang baru. Jadi kita percaya bahwa kita mau masuk di unknown zone ya. Sesuatu yang kita belum tahu sama sekali. Diperlukan sikap hati dan persiapan kita kepada Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan pada pagi ini dengan judul yaitu New Year, New Attitude. Nah akan ada satu statement ya saudara, di situ dikatakan bahwa di dalam ketenangan, di dalam keheningan dan percaya, disitulah kita punya kekuatan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal tenang ya saudara, in quietness, di dalam ketenangan, di dalam kesunyian, di dalam bahkan kesendirian, di sana justru terletak kekuatan kita. Next lagi. Nah, di sini kita lihat saudara, kadang-kadang manusia punya prinsip ya saudara. Wah, yang besar itu yang strong ya. Quiet itu weak. Enggak juga selalu seperti itu saudara. Never assume that loud is strong and quiet is weak. Kayak lautan, kelihatannya tenang, tapi waktu ada badai, wah. Jangan selalu melihat bahwa yang tenang itu lemah saudara. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, wah itu tenang-tenang menghanyutkan gitu ya saudara. Jadi kita belajar bahwa nggak selamanya koar-koar atau apa segala macam itu yang kuat, tapi yang tenang, yang tinggal di dalam bersama Tuhan, justru di situ kekuatan kita. Next lagi. Nah saudara, pikiran yang kuat itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang orang-orang yang punya karakter yang tenang, bisa tenang saudara. Biasanya punya pikiran yang kuat. Next lagi. Nah saudara, pada sama juga kita lihat, the strong person is the one who knows how to be quiet. Orang yang kuat, orang yang tahu kapan untuk diam, kapan untuk dia bisa menangis kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Daud itu nggak perlu tahu kekuatannya Goliat. Yang Daud perlu tahu adalah seberapa begitu besar kekuatannya Tuhan. Amin saudara. Kita nggak perlu tahu bagaimana
wah masalah ini akan selesai atau enggak, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita. Amin saudara, Tuhan kita sanggup menolong kita. Next lagi. Nah, dari statement atau pernyataan ini, saya mau ajak saudara melihat sebuah contoh ya di Alkitab. Lukas 10 ayat 38. Ini saya nggak akan baca semua, tapi ini kisah tentang Maria dan Marta. Oh saudara udah sering dengar ini, Maria dan Marta. Saya akan baca mungkin 1-2 ayat yang awal. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima ia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah saudara, yang pertama kita memperhatikan di sini di ayat yang ke-38, saudara. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Nah saudara, sikap hati yang seperti ini yang kita perlukan saudara. Maria dikatakan duduk dekat dan mendengarkan. Ada sebuah sikap yang diambil saudara. Sebuah sikap, sebuah perbuatan yang dilakukan. Dia duduk dekat dan mendengarkan. Ada 2 sikap nih saudara, 2 tindakan yang diambil. Duduk dekat dan mendengarkan. Nah kita hari-hari kita ya saudara, kita dibombardir oleh segala kesibukan, segala hal yang menuntut perhatian kita, yang menuntut kita harus menyelesaikan masalah-masalah, pergumulan yang menuntut kita harus menyelesaikan. Dan banyak kali itu mendorong kita untuk susah dekat dengan Tuhan. Susah lagi kita komit waktu-waktu kita sama Tuhan. Walaupun kita ada mungkin di dalam gereja, ada dalam persekutuan, tapi hati kita nggak ada sama Tuhan. Jadi makanya sikap hati yang pertama saudara, marilah kita draw near. Kita duduk dekat Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan mendengarkan. And to listen. Draw near and to listen. Nah ini sikap hati yang harus kita jadi bekal bagi kita saudara. Di tahun yang akan datang ini kita akan mengalami juga hal-hal yang sama tahun ini. Pergumulan yang sama saudara. Ada hal-hal yang mungkin akan jadi jauh lebih berat. Karena itu dibutuhkan satu keputusan dari kita bahwa apapun yang terjadi, saya mau mencari waktu bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saya mau mencari waktu bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya saudara, kita melihat Marta sibuk sekali melayani. Yang selama ini kita ketahui bahwa banyak kali kita lihat Marta dan Maria ini sepertinya ya saudara, bahwa Marta ini sibuk, Maria ini memilih dengan Tuhan. Jadi kayaknya kelihatan bahwa yang kurang baik Marta. Tapi sebenarnya cerita ini atau kisah ini bukan hanya bicara soal itu ya saudara. Nah kalau kita lihat ini saudara ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kalau saudara mau mundur di Lukas 8 ayat 1 dan next lagi. Lukas 8 ayat 1 di situ dikatakan bahwa tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling kota. Jadi sebelum, ini kan Lukas 8 mundur ya, tadi Lukas 10. Nah Lukas 10 tuh akhir dari perjalanan penginjilan. At the end of the missionary trip. Tapi yang pasal 8 ini diceritakan Tuhan Yesus berjalan berkeliling kota memberitakan Injil Kerajaan. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Nah kalau saudara mau bayangkan ya, pada malam itu di rumahnya Marta, balik lagi ke tadi Lukas pasal 10, di rumahnya Marta itu banyak orang saudara. Nah pada masa itu, kalau dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang memiliki rumah, berarti dia itu bukan perempuan sembarangan. Karena pada masa itu perempuan itu second class saudara. Karena itu kalau dikatakan dia itu punya rumah, dia itu bukan wanita sembarangan, wanita yang mempunyai pengaruh.
yang mempunyai pengaruh. Dan dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Ini bukan hanya Tuhan Yesus dengan ke-12 murid ya saudara. Bukan hanya Tuhan Yesus dengan ke-12 murid. Ini mungkin ada 20, 30, atau 40 orang. Tapi memang nggak dicatat. Tapi kalau kita mau lihat Lukas tadi, balik lagi ke Lukas 8, dikatakan ya, ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, perhatikan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Sekarang kita kalau mau jujur ya, dari 12 orang murid-murid, kita nggak usah perhitungkan Tuhan Yesus. 12 murid ini, 12-nya laki-laki atau perempuan saudara? Laki-laki. Kita kadang laki-laki itu harga diri tinggi saudara. Maksudnya ya sama yang ngomong gitu. Kadang-kadang kita segan nanya direction. Dulu kan belum ada GPS ya. Oh 12 orang ini nih. Ini susah ini saudara kalau dalam perjalanan. Harus dibutuhkan adanya perempuan yang lebih detail. Kita laki-laki nih goal oriented ya. Goal oriented. Tapi perempuan tuh detail. Makanya Tuhan Yesus tuh bukan hanya dengan ke-12 murid, dia juga ada beberapa perempuan yang menyertai dikatakan, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Bendahara Herodes aja ikut dalam kelompok murid itu. Jadi ini bukan hanya 12 saudara, ada tim, sama seperti orang Majus. Cuma dikatakan oh 3 orang Majus, enggak, itu besar saudara. Entourage bahasa Inggrisnya. Jadi ada kelompoknya. Kenapa 12 murid ini kalau mau pergi kemana-mana itu ada ngatur itinerary-nya saudara. Guru nanti kita ingat ya jam segini kita mesti jalan nih. Kalau nggak kita sana udah gelap. Kita mesti kesini-sini. Saya udah hubungi ada seorang di sana yang punya rumah akan bikin apa? Akan buka rumahnya untuk kita bermalam. Nanti kita berhenti di sini. Kita akan makan siang dan lain-lain. Itu harus ada begitunya saudara. Nah makanya tadi saya bilang saya bersyukur bukan hanya saya kenal secara keseluruhan gereja Maranatha ini, tapi juga dengan Pak Andre yang sudah bantu kita juga pergi ke Israel mengurus semua segala sesuatu itinerary. Nah sekarang saudara bayangkan Tuhan Yesus dengan puluhan orang yang berjalan dengan dia, bukan hanya 12. Jadi saudara bisa bayangkan betapa paniknya Marta untuk mempersiapkan makanan bagi banyak orang. Saya suka untuk bagikan firman Tuhan seperti orang cerita ya saudara. Tapi nggak asal cerita, ada informasinya di Alkitab. Jadi tadi dikatakan ada Maria Magdalena, ada Yohana, istri Kuza, istri bendahara Herodes. Dia bantu juga. Lalu Susana. Dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu ada tulisannya dengan kekayaan mereka. Memang uang bukan segalanya saudara. Tapi kalau nggak ada uang, rasanya juga mau mati. Amin. That's reality. Itu realitas. Kalau saya bilang, wah gini, enggak, kita juga tetap butuh uang kok. Tapi jangan diperhamba oleh uang. Amin. Jangan kita jadi mata duitan. Enggak. Kita justru ngatur uang itu. Biar uang bikin uang buat kita. Jangan kita kerja untuk uang. Begitu uang udah ada, uang yang banyak itu kita habisin buat ngobatin penyakit. Karena kita udah habisin badan kita untuk cari uang. Kan lucu itu hidup manusia seperti itu saudara. Di bawah 70 tahun, uang banyak. Di atas 70 tahun, uang yang kita kumpul kita pakai buat ngobatin kita. It's too ironic hidup manusia. Tapi lihat perjalanan Tuhan Yesus masa itu. Jadi ada banyak, bukan hanya 12 orang. Jadi pada waktu itu mungkin Marta udah lihat, buset katanya, ini orang-orang, saya udah buat ini sup brenebon, saya udah buat ini, saya udah buat mie kuah, saya udah buat, waduh. Saat itu mungkin belum ada Uber Eats, belum ada DoorDash segala macem. Tapi dia pikir, wah saya pesen deh sama Cifoni, saya pesen deh sama Maranatha tuh ada tuh kayaknya bisa masak. Tuh dia udah bikin segala sesuatu. Dia udah mulai panik karena orang udah banyak saudara. Bukan hanya murid-muridnya ya saudara yang ikut dengan dia. Orang sekampung itu juga ikut ada. Ngeliat dari balik jendela ini, ngeliat, oh apa ya? Nanti ada yang masuk, Cik permisi ya mau cari restroom di mana? Ya ilah restroom, aduh lagi.
Tuh bayangin, untuk seorang perempuan yang lagi panik seperti itu, saudara. Ini kita bersyukur ya, gereja ini kalau kita habis makan spiritual, kita dikasih makan jasmani juga. Amin, saudara. Nggak semua bisa begitu loh, masa-masa ini, saudara. Ada orang juga yang mempersiapkan itu. Dan makanya ini, saudara, bayangkan betapa paniknya Marta. Mungkin dia bilang, guru itu tolong dong. Tuhan Yesus datang kepada dia tuh bukannya Marta, Marta, nggak gitu, saudara. Marta, Marta, engkau nih gini-gini, nggak gitu. Kalau di dalam penulisan, gaya penulisan orang Yahudi masa itu, kalau ada seseorang yang menyebutkan nama orang 2 kali, itu sebenarnya bukan dia sedang memarahi, saudara. Itu sama dengan seorang koko dengan adiknya, dedeknya, seorang suami dengan istrinya yang mengatakan gini, honey, 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 sugar, sugar, sayang, sayang. Sebenarnya Tuhan Yesus lagi, Marta, Marta, don't worry about it. Mungkin dia bilang, ya saya tahu Petrus tuh, kue yang udah kamu bikin dimakan sama dia dari tadi tuh. Saya tahu memang kelakuannya Petrus begitu. Saya tahu kamu sibuk bikin itu, orang banyak sekali, saya tahu. Kata Tuhan gitu, saya tahu. Saya tahu kamu nih sibuk, kamu mau. Karena dia nih, saudara, kalau tahu dia bisa punya rumah, itu bukan berarti dia, saya bilang, bukan wanita-wanita biasa. Dia nih kemungkinan besar seorang pengusaha, orang terpandang, orang yang punya pengaruh. Ada kemungkinan besar sih perfectionist. Orang yang mau get things done. Orang yang prepare, orang yang punya plan. Nah, orang-orang begini kalau ada satu waktu dia lihat banyak dan dia nggak kerasa dia nggak mampu, dia bisa panic attack ke saudara. Wah, ini gimana gitu? Kok datang nggak bilang-bilang, udah potluck, ngomong dong. Nah, kalau di Indonesia kan undangan pernikahan kan sering ya saudara, jatah undang 500, ya itu nggak akan 500 yang datang ya. 1.500 minimum gitu, karena satu orang itu akan bawa sekampung ya, nggak perlu dikasih tahu lagi. Jadi udah 500, selamat 1.500 at least gitu aja. Nah, apalagi masa itu malam-malam itu Marta kebingungan. Mungkin kalau dalam bahasa Arabnya Masya Allah gitu ya, ini orang banyak amat, sementara adik gue cuma duduk aja di situ. Dia udah mulai panik, saudara. Udah mulai panik. Tapi di dalam kepanikan itu Tuhan Yesus datang sama Marta. Dia mungkin pegang tangannya. Marta, Marta, sayang. Dia ingatkan. Dia ingatkan gini, don't worry, I take care of it, I handle it, I got this. Nanti urusan makan ini kamu bisa minta tolong saya kok. Saya akan atur, saya akan bantu. Mungkin Tuhan Yesus bilang gitu, saudara. Don't worry about it. Mungkin Tuhan Yesus bilang, lah ya masa kamu lupa? Masa kamu lali? Kamu masa kok lupa? Are you forget? Who feed the 5,000 people? Tuhan Yesus bilang itu. Saudara tahu kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu sebelum kejadian ini loh, saudara. Coba next lagi, ada ayatnya soalnya. Satu lagi. Oh, mundur lagi deh. Nah, sebelum itu tuh nanti mundur lagi ayat 8. Satu lagi ke sini. Oh, saya mungkin nggak masuk itu. Sebelum waktu mereka lagi sebelum penginjilan itu ya saudara, kalau saudara baca Lukas, itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000, dikatakan 5.000 laki-laki atau 5.000 keluarga. Sebenarnya bukan 5.000, itu bisa lebih banyak saudara. At least bisa 10.000, 15.000. Karena yang dicatat Alkitab biasanya nama laki-lakinya aja. Nah, jadi masa itu udah lewat. Sekarang Tuhan Yesus ada di rumah itu. Dan Marta, Maria sama keluarganya satu lagi yang namanya Lazarus itu kan, mereka nih hopeng nih bertiga sama Tuhan Yesus, teman baik saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak ingat saya pernah kasih makan 5.000 orang itu? Ada sisa lagi 12 bakul.
Untuk orang cuma kayak begini aja nih. Ini paling gocap gitu. Kamu lupa, saya pernah kasih makan itu. Ribuan saya kasih makan. Cuma untuk ini kamu lupa bahwa yang pernah memberi makan itu ada di sini. Saudara, ada banyak kali hidup kita ya, di dalam pergumulan, dalam tantangan, itu banyak kali kita tuh bisa sering mengalami amnesia. Sering banget. Amnesianya apa? Lagi ngalamin pergumulan susah, kita tiba-tiba bisa lupa apa yang Tuhan pernah bikin tuh kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Kita lupa kalau Tuhan bisa kasih kita kesempatan datang di Amerika, kasih kesempatan kita dapat kerja. Lah sekarang kita pusing untuk bayar mortgage, kita pusing bayar rent, kita pusing bayar cicilan mobil dan lain-lain, kita pusing masalah anak-anak. Lah kita lupa tuh siapa yang bantu kita dari awal tuh. Kita lupa, kita suka amnesia gitu. Tuhan yang terus jalan sama kita, dia bilang, lah kamu lupa aku ada di sini terus, kamu lupa saya udah tolong kamu begitu banyak, untuk masalah ini kamu lupa kalau saya bisa tolong kamu. Nah, saya mau ajak saudara masuk tahun 2024, sikap hati kita kepada Tuhan adalah mari kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ingat bahwa kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, Tuhan akan memimpin dan memimpin sampai akhir. Memimpin sampai akhir, bukan aja sampai akhir loh saudara. Tuhan katakan dan menyempurnakannya. Itu luar biasa saudara. Kalau Tuhan sudah pimpin hidup saudara nih sampai di akhir 2023. Mungkin pada COVID, masa COVID saudara pikir, wah ini Tuhan Yesus belum mau datang lah. Tapi belum tuh. Jalan hidup ini ternyata habis deh, dunia kiamat. Wah ini bangkrut, segala macam habis-habisan. Tapi kita masih bisa bertahan tuh. Banyak orang di Indonesia tanya, bro, kok gimana Amerika katanya bangkrut segala macam. Enggak juga, kita sih baik aja tuh. Masih bisa makan 3 kali sehari. Bahkan kadang-kadang lebih. Apalagi kalau Desember, ada undangan, ada kemana-mana, ya kan? Natal undangan, makan, kemana-mana udah. Saya masih hidup tuh. Nah untuk tahun yang baru saudara, saya mengajak saudara untuk punya sikap hati kepada Tuhan. Nah tadi buka lagi yang ada restnya itu. Bagaimana kita untuk terus ingat ini saudara? Dengan kata ini, rest. Yang pertama ini saudara, reflect. Biar tahun depan ini kita mau menyiapkan waktu bagi Tuhan. Tuhan ciptakan 7 hari dengan 1 hari untuk istirahat saudara. Nah hari itu kita harus rest. Dalam hidup kita 24 jam harus ada saatnya kita rest. 7 hari 1 minggu kita harus ada hari di mana kita rest. Bulan Desember ini sebenarnya bulan kita harus rest sebenarnya. Karena apa? R yang pertama adalah reflect. Kita lihat lagi hidup kita saudara. Kita berkaca. Kita reflect our life. Tahun ini saya udah baik apa belum? Tahun ini apa yang jadi kegagalan, kesalahan saya? Belajar. Tahun ini apa yang jadi kekuatan saya? Apa yang sudah saya kerjakan lebih baik dari tahun sebelumnya? Belajar saudara. Kan tiap malam kita mau tidur juga kita reflect hari itu kita ngapain aja. Itu penting saudara. Yang kedua, I adalah empowered. Pada saat kita rest, kita bukan hanya melihat kembali hidup kita, meneliti kembali hidup kita, tapi kita memberikan kekuatan buat diri kita sendiri. Kita memberikan kekuatan, saya mampu lah ini. Saya tahu ini susah, ini kayaknya nggak mungkin, tapi saya mampu karena saya tahu Tuhan berjalan dengan saya. Amin saudara. Empowered. Bukan hanya itu, kita berikan kesempatan buat Tuhan bicara buat kita, berikan kita kekuatan buat kita. Next lagi. Selain kita reflect, kita empower, kita bisa set goals. Makanya Desember itu sebenarnya the month of rest. Kita set our goals untuk tahun 2024. Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita capai, saudara? Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita capai? Orang hidup kan mesti begitu ya saudara. Ada tujuan jelas, ada targetnya, ada goalnya, ada perencanaan. Kalau kita hidup nggak pernah direncanakan,
itu berarti kita rencana untuk gagal. Tapi kita set goal, kita kasih kepada Tuhan. Tuhan, ini manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan akan menentukan kalau kita berencana, saudara. Jadi kita mau bahwa belajar rest ini, reflect, empower, set goal, dan yang terakhir adalah trust in Him. Kita percaya kepada Tuhan. Ini yang kita lakukan, rest. Kita reflect, empower, set goal, and percaya kepada Tuhan. Next lagi. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan nawarkan buat kita, saudara. Aku akan memberikan kelegaan, pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Biarlah ini jadi kekuatan bagi kita, saudara. Next lagi. Nah, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. When He delights in His way, yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan orang-orang yang hidupnya berkenan. Langkah-langkahnya, perjalanan hidup kita akan diatur oleh Tuhan kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Jadi biar ini jadi satu modal bagi kita untuk masuk di tahun 2024 ini, saudara. Next lagi. Nah, saudara, banyak yang bilang, wah, kita harus mengawali dengan baik ya. Tapi akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Finishing it's better than starting. Apa yang udah kita mulai, kita harus selesaikan. Apa yang kita sudah bangun, apa yang sudah kita kerjakan, kita selesaikan. Akhir dari segala sesuatu lebih penting. Waktu kita dipanggil Tuhan, itu sebenarnya jadi jauh lebih penting daripada awal-awal kita bertobat. Tapi kita mengakhiri seperti apa, itu juga ditentukan bagaimana kita mengawalinya. Nah, next lagi. Nah, saudara, saya mungkin mau tutup dengan ini ya. Di dalam kita hidup, kita tuh seperti sebuah perjalanan ya. Kita ada di dalam sebuah perjalanan yang namanya kehidupan. Nah, di dalam, kalau kita mengerti konsep ini, perjalanan, ada orang bilang, wah, yang penting kita sampai ke tujuan. Ada orang bilang yang penting kita masuk surga. Tapi sebenarnya nggak bisa sebegitu sederhana ya, saudara. Yang penting masuk surga gitu. Apakah kita masuk surga karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita takut masuk neraka? Itu dua hal yang kita perlu pikirkan dan gumulkan. Semua orang gak mau masuk neraka, tapi belum tentu semua orang mengasihi Tuhan. Jadi kita lihat perjalanan hidup kita itu bukan hanya tentang destinasi kita, bukan hanya tentang akhir hidup kita, tapi hidup kita ini juga bicara mengenai our journey, perjalanan hidup kita. Proses hidup kita itu juga gak kalah penting daripada akhir. Karena apa? Proses dan perjalanan juga bisa mempengaruhi dari akhir kehidupan kita. Makanya firman Tuhan ada yang mengatakan, ada orang yang terkemudian bisa jadi terdahulu, terdahulu bisa jadi terkemudian. Ada orang yang awalnya begini, tapi akhirnya banyak, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu pendeta, tahu-tahu udah jadi kiai, terus meninggal, namanya Muhammad siapa, banyak. Dulu begini, akhir hidupnya amburadul, nggak tahu. Makanya Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu, saudara. Jadi bukan hanya akhirnya, tapi bagaimana the journey itself, bagaimana the process. Kalau prosesnya kita nggak jaga keselamatan, nggak hidup dalam keselamatan, wah, mesti banyak berdoa itu, saudara. Jadi dikatakan bahwa the journey is important, the destination juga important. Tapi ada satu hal lagi, saudara, yang tidak kalah penting. Bukan hanya the journey, the process, bukan hanya the destination, destinasi atau tujuan. Bisa next lagi. Tapi the companionship.
dengan siapa kita berjalan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting daripada proses, the journey, daripada the destination. With whom that we walk. Ada banyak kali ya saudara, kita bisa makan di tempat yang mahal dimanapun, tapi it will be different. Kita kesananya sama siapa. Saya nggak akan pernah lupa perjalanan ke Israel pada tahun ini atau tahun lalu. Tahun ini ya. Iya. Nggak akan pernah lupa tuh. Karena apa? Nggak lama dari situ, perang. Langsung, wah. Jadinya, waduh. Tapi nggak akan pernah lupa loh saudara, dengan siapa kita kesana. Wah, itu juga nggak menyangka ya. Udah persiapan, meeting berapa kali sampai Andre bosan-bosan ketemu saya kan. Aduh, ketemu lagi pas. Ngomong, ini udah siap belum? Ini belum. Tapi tetap aja gitu, ada yang kurang-kurangnya sih ada ya. Endapnya saya pimpin itu rombongan, ada berapa yang pakai sepatu, bukan sepatu roda lagi ya. Kursi roda, sepatu roda. Kursi roda, ada berapa orang pakai kursi roda gitu ya. Buat Andre bilang, wah Pak, ini pertama kali saya ke Israel, orang-orang yang pakai kursi rodanya banyak amat gitu. Yang orang disable-nya banyak, tapi di dalam semua itu ada banyak keceriaan, banyak kita. Aduh, itu saya nggak akan pernah lupa loh saudara. Makanya dengan siapa kita pergi tuh, itu paling berkesan sebenarnya. Walaupun kita, makanya ada lagu dangdut di Indonesia, makan sepiring, yang penting berdua kamu. Ya kan? Ikan asin rasanya kayak coklat gitu. Aduh. Padahal lu mesti menikah begitu, aduh, masak ini terus tiap hari, aduh, lu mau bikin gua cepat mati, gitu kan? Besi itu gitu. Tapi dengan siapa itu saudara? Makanya orang-orang yang pengusaha terkenal yang berhasil ya, yang hidupnya masih dengan istri yang sama, itu punya legacy hidup luar biasa. Karena mulai semua dari awal, dari nol dengan istri yang sama itu, sampai berhasil. Kalau nantinya ada perempuan lain, sebenarnya yang paling itu tuh yang pertama itu. Karena dia yang paling bisa menerima apa adanya. Dengan siapa kita berjalan, itu akan mempengaruhi proses hidup kita. Mau proses hidup kita susah, menderita, tapi at the end of the day kita tahu, gak apa-apa lah, saya ingat nih, Tuhan masih jalan sama saya. It's okay, bulan ini saya menderita, bulan ini saya mesti ikat pinggang, bulan ini saya mungkin gak bisa makan di luar terlalu banyak, bulan ini saya akan ini, tapi Tuhan pasti akan kasih jawaban. Amin saudara. Dengan siapa kita berjalan, itu mempengaruhi semuanya. Bahkan kita udah gak perlu lagi takut. Wah, karena apa saudara? Tujuan kita hidup ini bukan untuk masuk surga. Bukan. Tujuan kita hidup, kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Nah, kalau kita dibentuk menjadi seperti Kristus, maka kita punya lingkungan itu adalah surga. Sama kalau ikan itu kan adanya ya di air saudara. Kambing ya adanya di darat. Kalau kita menjadi Kristus, maka lingkungan tempat tinggal kita harus hidup itu adalah otomatis di surga. Otomatis di surga. Karena kita menjadi seperti Kristus. Jadi waktu perjalanan kita sedang susah, kita ingat, wah, bagaimanapun saya ingat Tuhan jalan bersama saya. Bisa next lagi. Dan saudara, ada seorang bishop dari Roma Katolik nulis ini ya saudara. Dikatakan, to fall in love with God is the greatest romance. Untuk jatuh cinta sama Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, is the greatest and the truth romance. Next lagi. Untuk mencari Tuhan adalah pengalaman yang luar biasa. Mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya, luangkan waktu, mencari Tuhan. It's a great adventure. Greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Dan pada akhirnya untuk menemukan Tuhan, saudara, adalah satu achievement yang sangat besar. Ini yang luar biasa, saudara.
Tahun 2024 akan punya tantangannya sendiri, akan punya pergumulannya sendiri, saudara. Tapi saya mau mengatakan buat saudara, dengan siapa kita berjalan, kita nggak perlu khawatir. If we walk with God Himself, we do not need to be worried, no need to be afraid, karena kita tahu kita jalan dengan Dia. Pencapaian hidup kita yang terbesar adalah pada saat kita menemukan Tuhan. Kita tahu ada Tuhan terus dalam hidup kita. Kita tahu everything will be alright, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja, karena kita tahu kita berjalan dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas pesan yang datang daripada Tuhan buat setiap kami. Sikap hati yang baru, sikap hati yang mau meluangkan waktu kami, yang mau memprioritaskan Tuhan, yang mau menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sama seperti Marta, Tuhan, di mana dia mau mempersiapkan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Marta, ada waktunya engkau kerjakan hal itu. Tapi ada waktu yang jauh lebih penting. Waktu bersama aku jauh lebih penting daripada segala usaha manusiawimu. Waktu bersamaku, time together with me, are more important than time that you wrestle with yourself. Mari prioritaskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan buat setiap saudara siang hari ini, do not be worried, jangan khawatir, jangan takut. Aku yang menggendong engkau, aku yang akan menantang engkau, aku yang akan memelihara hidupmu. Mungkin tahun yang baru ini engkau bisa jatuh, tapi engkau tidak tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. It's not about our journey, it's not about our destination. It's about with whom that we walk to our destination. Dengan siapa kita berjalan dalam hidup ini. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Tuhan akan mengembalikan sikap hati kita, pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan is in control, God is in control. Tuhan sudah ada di tahun 2024. Karena itu biar siang hari ini kita mau belajar untuk rest, to reflect, to empower, to set goals, and to trust in Him. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, meletakkan segala masalah pergumulan kita, mempercayai Tuhan yang sanggup untuk mengatasi, Tuhan yang sanggup untuk berperang, Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal perkara yang indah bagi setiap kami. Ada banyak jatuh bangun kita berjalan bersama dengan Tuhan, but at the end of the day kita boleh mengatakan, Tuhan terima kasih, saya belajar banyak. Saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk mengasihi. Saya mau belajar untuk tinggal tenang, tinggal diam di hadapan Tuhan. Walaupun masalah akan banyak, saya belajar untuk tidak lagi ngomong sama orang lain, share masalah. Tapi yang pertama, saya mau share masalah saya kepada Tuhan. Biar hanya Tuhan yang cukup tahu. Biar hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengajar kepada saya untuk mengasihi orang lain, untuk sabar, untuk menjadi dewasa, bahkan dibentuk menjadi seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini. Biar siang di akhir penghujung tahun 31 Desember 2023 menjadi satu titik yang baru bagi kami untuk masuk di tahun yang baru 2024. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu dulu. Jemaat diundang berdiri. May I ask if you want to stand, please? Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan tentang Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Please be seated. Selanjutnya, saya persilakan Jos untuk memimpin doa syafaat. Terima kasih Pak Semi untuk khotbahnya hari ini. Semoga hidup kita berkenan kepadanya. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit dan lemah tubuhnya. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Kami juga percaya Kau yang akan membimbing setiap langkah kami di tahun 2024 agar hidup kita berkenan kepadamu. Tuhan, berkati Pak Semi bersama keluarganya dimanapun dia melayani. Saat ini Tuhan, kami mau terus berdoa untuk kesehatan Ko Handi. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Pak Robi, Tante Olga, Tante Kristina, yang kesehatannya sedang terganggu. Tuhan tolong tilik mereka satu persatu dan sembuhkan penyakitnya. Juga untuk Priscilla, Tuhan pagari dia dengan kuasa-Mu. Untuk Tante Tres dan Pak Ritya, Tuhan tolong sempurnakan kesehatannya. Untuk para senior Maranatha, Tante Riana, Kokehin, Tim Udon, Steve, and Aing, Tuhan jaga kesehatannya, bungkus mereka dengan kehangatan kasih. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan status izin tinggal. Tuhan tolong buka jalan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Maranatha. Kau tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tolong pimpin dan tuntun agar kami dapat duduk di bawah kaki-Mu, diam, mendengar, menerima, menikmati perkataan Tuhan. Tuhan, isilah hidup ini dengan kekayaan hikmat-Mu, supaya kami merasa puas di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sam yang telah membawakan firman. Kini tibalah kita giliran untuk memberikan persembahan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita nyanyikan lagu ini, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Persembahan yang berbentuk uang ini Kau boleh berikan pada pemimpin bendahara gereja ini untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, persembahan ini Kau berkati sehingga kami boleh layak semuanya menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Halo. Ya, hari ini mana dulu? Kita kedatangan teman kita lama nggak ketemu, Davi. Ya, welcome back. Ya, nanti sering kesini ya. Iya, lalu juga kita punya teman baru, Mary, berdiri Mary. Ya, welcome. Ya, semoga bisa datang lagi. Lalu pengumuman berikutnya minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonas dan ada Holy Communion perjamuan kudus. Juga ada malam ini kita ada acara dari sekarang sampai nanti mungkin jam 12 kalau yang mau, tapi kita sebentar ini selesai kita akan ke rumah Kokehin, kita akan karaoke, main pingpong dan makan-makan ya. Kokehin mana Kokehin? Ya, jadi Kokehin sudah siapkan itu penggorengan, OT-OT dan lain-lain. Lalu kita kemudian ke rumahnya Cik Foni, kita ada dinner di sana dan juga ada kesaksian, sharing. Kalau mau sharing bagaimana tahun 2003 boleh sharing kita di sana dan mungkin ada pingpong juga. Lalu jam 9, jam 8 kita bersama-sama kalau mau yang ikut
we will watch the firework in Long Beach. Kita mau lihat itu firework di Long Beach. Nanti mungkin ada bisa carpool ya, dan kita bisa mampir di rumahnya Eka. Oke. Really? Ya boleh ya. Ini acara dadakan. Oke, jadi itu aja. Apa lagi? Nggak ada ya. Selamat tahun baru, dan kita nyanyikan Maranatha. Sebelum benediction yang akan disampaikan oleh Pendeta Sandy Amos, kita akan menyanyikan lagu Maranatha. May I ask everyone to stand up, please? Thank you. Atas hadirat Tuhan yang manis di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan untuk memimpin kami masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, kasih setia dan anugerahnya melimpah di dalam hidupmu. Apabila Engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia Engkau menyimpan dan melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu, dan biarlah engkau diberkati Tuhan di dalam pekerjaanmu, usaha bisnismu. Dan biarlah kita boleh memasuki tahun 2023 dengan kuasa yang baru, dengan kuasa Roh Kudus datangnya daripada Tuhan. Engkau akan dibuatnya naik dan bukan menjadi ekor, menjadi kepala dan bukan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan biarlah engkau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam tahun yang baru, mengalami kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah pimpinan penyertaannya melalui Rohnya yang kudus akan beserta dengan kita dan memperlengkapi kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Satu